Gimana ya? Ini di masih di wilayah Samdikun yang di Pagirit kok masih buang sampah sembarangan. Ini dari mana ini? Tuh. Nah, tuh buang sampah masih di sini loh. Harusnya kan tidak boleh. Gimana ini? Gimana ini tuh buang sampah di situ tuh? Namanya siapa? Adam. Hari Minggu kurang lebih jam 3 ya. Hari Minggu siang. Hari Minggu siang itu saya mendapatkan kiriman berita tentang adanya berita yang sangat viral bahwa ada sebuah tempat di Senden yang memang sudah dulu pernah viral karena banyak tumpukan sampah di sana yang akhirnya sampai didatangi oleh pegiat kebersihan ya, yang pernah didatangi oleh Pandawara, kemudian sempat viral juga pada saat itu, dan akhirnya setelah ada pemerintahan baru setelah dilantiknya Pak Wali Kota Cirebon, Pak Effendi Endo, dengan kami DPRD waktu itu pada awal-awal puasa sudah melakukan survei ke sana dan dilakukan kerja bakti pembersihan sampah-sampah di sana. Jadi kalau Mas ini berdua viral, Tahu. tahu Pak. Viral sampai Cirebon, mungkin sampai kabupaten. Ya. Kapan? Viralnya dalam apa? Dalam arti kerja bakti, Pak. Dalam apa-apaan gitu. Bukan viral kerja bakti ya, buang sampahnya yang viral. Wah, lebih viral dari saya Bapak di ternyata. Ya, jadi saya kaget dan di beberapa media online itu sempat memberitakan bahwa ini sudah ada tempat yang sudah dibersihkan waktu awal-awal puasa tuh ya. Kita kan bersih di sana tuh semua dirapiin dan juga sudah ditulis larangan buang sampah lagi di situ. Tapi ternyata memang ya ada yang masih ada yang buang. Dan saya yakin juga sebenarnya karena saya ngelihat tumpukan itu juga sudah semakin banyak ya, memang ini Pak Lurah juga sempat saya WA waktu itu ya, Pak Lurah kok itu udah dibersihin kok tumpukannya masih tambah terus nih, saya bilang kan gitu, bukannya tambah sedikit malah tambah banyak gitu kan. Mas Anda itu buang sampah apa sampai nggak boleh tuh? Apa ini Pak? Bukan sampah rumah tangga. Bukan sampah rumah tangga, jadi kayak model rumput, tanaman gitu. Itu dibilang nggak boleh di situ. Iya. Oke. Berita baru yang kemarin saya terima pada hari Minggu sempat viral itu adalah ada warga dari Kelurahan Kejaksan yang setelah selesai kerja bakti akhirnya sampah-sampah tersebut dibuang ke tempat tersebut, ke wilayah Senden tadi, yang akhirnya sempat viral dan akhirnya diproses secara hukum ya oleh Satpol PP, ditangani, dan kemudian kendaraan bentornya pun juga ditahan. Yang akhirnya pada hari ini saya kumpulkan semua stakeholder, baik dari warga dan kemudian dari lingkungan hidup, dari LH dan juga dari Satpol PP dan juga Lurah Kejaksan dan juga Lurah Senden. 300.000. Iya, sekali buang. Nah, terus kalau buang ya kemarin juga yang keduanya itu kita kerja bakti sampahnya kan buang ya yang pertama di situ. Nah, terus yang keduanya kan Nah, yang kedua kan masih ada lagi tuh Pak, sampahnya Pak. Keduanya masih ada. Jadi nggak pakai dibongkar lagi kan Pak, jadi buangnya ke Pamitra. Itu juga dikawal sama Pak Tapi ya, kawal, kalau nggak dikawal bayar. kalau ditolak kan nggak boleh, terus ya mungkin dimintain lagi Pak. itu. Jadi kalau kadang-kadang seperti Eko di mana-mana tuh petugas pengangkut dimintain biaya pada saat buang sampah di TPS yang ada, itu biasanya pada saat mereka aturan kan dimasukkan langsung ke kontainer tuh. Nah, mereka nggak masukkan ke kontainer, mereka kadang ngejar target biasanya sih itu kan. Karena saya sering nanya ke petugas pengangkut, Bapak nangani berapa ya? Saya 2 Pak. Jadi sekali buang dalam satu hari kadang-kadang 2-3 kali. Akhirnya mereka nggak mau masukkan ke kontainer tuh untuk kejar target tuh, dia dibuang di bawah
dan menyuruh orang untuk memasukkan ke dalam kontainer. Komitmen antara mereka biasanya yang ada di TPS itu pemulung, Pak. Nah, dengan pemulung itu tanpa wali juga kita pasang portal, kemudian juga kita tempatkan petugas di situ, kemudian juga secara berkala LH juga Selasa, Kamis, Sabtu menyisir area situ, Pak. Cuman memang dan kita juga sudah pasang pagar oleh pemilik lahan, karena dari pemerintah tidak boleh memasang pagar karena itu sudah menjadi tanah pribadi sih, Pak. Itu yang punya tanahnya nggak marah, Pak? Jadi dia pun juga tidak tahu, Pak. Nah, terkadang modus pembuang sampah liar itu ketika ditegur oleh warga bahasanya sudah disuruh pemilik lahan. Ya. Dikokonkan 2E. Ya, suruh lah. Padahal tidak, Pak. Saya tanya langsung pemiliknya dan mereka sudah bikin surat pernyataan juga, kami tidak pernah menyuruh, Pak. Bahkan kami pun sudah dirugikan. Jadi langkah upaya kelurahan sekarang ialah karena kami juga tidak bisa mengawasi lokasi tersebut menit per menitnya, Pak. Betul. Saya sudah menggalakkan RW di sana, kemudian juga masyarakat, ketika ada yang membuang sampah itu tegur, amankan ke kelurahan. Siapapun itu. Cuman ya memang kemarin apesnya di RW 2. Sebenarnya yang saya nungguin sih dari kabupaten, Pak. Iya. Cuman ketika viral ya kita harus tindak lanjuti juga sesuai dengan ketentuan. Akhirnya kita koordinasi dengan Pol PP dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga untuk tindak lanjut ke depannya, kami rencana juga akan memasang CCTV di situ, Pak. Nah, CCTV, kemudian juga kita akan sampah dan aturan. Cuma memang sampah yang sudah banyak tersebut kita juga memiliki kendala untuk pembersihan secara total. Kemarin kita kerjasama dengan LH, kemudian juga Pak Wali Habib di situ. Kita rencana mendatangkan eskavator, Pak, tadinya. Cuma akses masuknya tidak bisa. Eskavator, kemudian juga kita minta bantuan dari TNI Angkatan Laut di amfibinya nggak bisa masuk karena aksesnya susah, Pak. Ada alat berat dari PU yang kecil ambles, jadi kita juga sudah berupaya untuk membersihkan secara total, sudah ada. Cuma memang kondisi lapangannya tidak memungkinkan. saya nggak mau dengar lagi deh, apapun sampahnya itu. Terus di TPS ada petugas atau apapun siapapun, tolong kasih tahu sampai ke bawah. Ada yang minta duit, baik itu 10.000 kek, 5.000 kek, 15.000 kek, apalagi sampai ratusan ribu. Udah, saya nggak mau dengar lagi itu deh, itu mulai hari ini. Yang poin kedua, ini warga sudah mau kerja bakti aja menurut saya udah luar biasa, udah bagus. Itu poin saya. Jadi nggak perlu terlalu banyak surat dan prosedur. Yang penting lurah sudah bisa tahu, ya warga ini sudah mau kerja bakti. Sampahnya ini kita bikin kesepakatan mau taruh di mana. Jadi jangan bapak ngambil, sok dia sampah yang apa tadi pekerja bakti dikarungin, taruh di mana? Sok taruh di Kali Baru taruh di Kerucuk kan nanti yang di situ bapak yang milah. Nggak perlu bapak ngambilin di warga. Ayo be, ngapain? Mendingan taruh di sana aja udah sama mereka, taruh di situ. Yang diterima sama bapak, terus bapak yang milah sendiri, kan enak bapak bisa muter-muter RW, Pak. Apa nggak kurang enak? Daripada sekarang bapak ngambilin terus keluar-keluar muter-muter ada di mana kerja bakti, bapak belum tentu terinformasikan kan? Udah lebih baik masa sekarang diterima, taruh di Sukalila nggak apa-apa, taruh di situ nggak apa-apa. Ada di mana lagi TPS yang dekat sini? Kalau di wilayah kami itu sebenarnya dekatnya yang Pamitra. Iya. Udah taruh di situ. Bilang kata saya. Bilang kata ketua DPRD suruh taruh di sini. Kalau minta duit ke ketua DPRD suruh ke sini orangnya. Mau buang sampah aja suruh bayar. Udah bagus kita mau bersihin kampung. Ya buat saya, mohon maaf ya, di bawah itu sebenarnya RW dan warga itu kalau sudah mau kerja bakti sudah bagus. Ketika masyarakat ingin membuang sampah dari kerja bakti itu tidak diperbolehkan di TPS-TPS. Ya dengan alasan bahwa sampah kerja bakti ini bukan sampah rumahan yang akhirnya harus dipisahkan, yang kemudian bisa diambil langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ini jangan sampai menjadi sebuah masalah besar. Ketika masyarakat yang hari ini sudah juga kita berikan surat edaran untuk melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungannya masing-masing, kemudian menjadi kapok mengerjakan kerja bakti.
karena dipersulit ingin membuang sampahnya kemana. Saya memberikan solusi dan keputusan bahwa untuk membuang sampah kerja bakti yang bukan sampah rumahan itu untuk dapat dipisahkan, disatukan dalam karung-karung terpisah yang tetap ditaruh di TPS-TPS yang nanti ujungnya adalah tidak kesulitan warga itu membuang sampah kemana. Nah, itu sudah ada komitmen. TPS yang dibuang itu kan nggak ada lagi TPS pinggir jalan, ada TPS mobil. Itu kan sudah komitmen bahwa RW bisa buang sampah di jam tertentu atau di tempat yang sudah ditentukan. Dan memang tidak bayar, harusnya tidak boleh bayar. Itu komitmennya sudah berjalan. Maksudnya kita tertib seperti itu. Kerja bakti memang tadi harus ada solusi. Kasihan nih Pak. Pak Ketua udah bener. Jangan lagi jadi mau dibuang kemana. Kadang-kadang kita nebang pohon nggak mau diterima Pak. Ini kan susah di kantor nih kita buang pohon, nebang pohon. Pertama pengamanan listrik, pengamanan kalau ini Pak pohon segala macam ini mau kemana. Kadang-kadang ini nggak diterima, ini nggak diterima, dibakar masalah lagi, kena lagi. Gitu. Jadi jadi problem. Tidak, saya tidak nyari kesalahan siapapun, tapi yang jelas saya di sini ingin supaya masyarakat juga tidak ada kebingungan ketika melakukan kerja bakti, sampahnya juga tahu mau dibuang kemana. Jadi saya juga dapat laporan dan akhirnya saya tindak lanjuti pagi hari ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah ada efek jerahnya ya, ada efek jerahnya buat masyarakat. Bahwa kita ini pemerintah Kota Cirebon hari ini bersama-sama saya bersama-sama dengan Pak Wali Kota Cirebon, Pak Effendi Edo, hari ini itu sedang gencar-gencarnya beberes Kota Cirebon, gencar-gencarnya bebersih Kota Cirebon, dan ditolong masyarakatnya juga yang mendukung kami selaku pemerintah Kota Cirebon. Kalau tadi sudah saya sampaikan, kita sudah memfasilitasi, kita sudah memberikan solusi, kita sudah memberikan contoh tadi mobil TPS keliling yang sudah ada jam-jamnya, ya, dari pagi jam 8 sampai jam 11 tiap hari, dan Selasa, Kamis, Jumat, nah, Selasa, Kamis, Sabtu dari jam 12 sampai jam 6, jam 5 sore ya dituruti. Ya, itu juga penting supaya apa? Supaya sinergitas antara pemerintah Kota Cirebon dengan masyarakat itu bisa terjalin koordinasinya secara baik. Kalau kita bikin aturan terus masyarakatnya juga ndablek, nggak menurut, ya bingung juga kitanya. Kan sudah diatur nih sama kita, ya nurut. Dan kemudian untuk permasalahan daripada bentor yang ditahan, biarkan itu berproses, ya, biarkan itu berproses. Dan kemudian memang apapun yang sudah dilakukan oleh warga ini adalah salah, membuang sampah tidak pada tempatnya. Tetapi biarkan berproses dan menjadikan efek jerah, ya, dan juga untuk bisa disampaikan bahwa pengetahuan untuk masyarakat bahwa sebetulnya ke depan sampah kerja bakti ataupun sampah rumahan itu silakan taruh dan buang di TPS-TPS. Contoh ya, untuk warga Kelurahan Sukapura bisa membuangnya di seberang kantor PDAM, atau juga bisa membuangnya di sekitaran pinggir di Kerucuk ya. Juga untuk warga Kebon Baru dan untuk warga Kejaksaan bisa di Pamitran yang terdekat silakan, atau bisa di Kali Baru ya. Dan kemudian untuk warga Kesenden itu bisa di Kerucuk. Jadi artinya ini yang harus bisa dipahami, jangan lagi membuang sampah sembarangan, tetapi sudah ada TPS-TPS yang sudah saya sebutkan, silakan buang ke TPS tersebut. Dan juga Kota Cirebon pun sudah memfasilitasi dan memberikan solusi terhadap sampah-sampah yang ada di wilayah-wilayah masing-masing. Itu setiap hari dari jam 8 sampai jam 11 pagi itu ada, ya, namanya TPS keliling, silakan. Ada beberapa titik di TPS keliling tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk membuang sampah. Tetapi jika memang masih dibutuhkan di siang hari jam 12 sampai jam 4 sore, itu khusus sampah keliling itu, mobil sampah TPS keliling itu adanya hanya di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya, itu bisa dimanfaatkan silakan ya. Jadi artinya ini adalah himbauan juga untuk masyarakat. Pemerintah sudah memberikan solusi, memberikan fasilitas. Tolong masyarakat juga memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga ke depan tidak lagi masyarakat kebingungan membuang sampah kemana,
dan yang paling utama adalah sama-sama antara masyarakat Kota Cirebon dan pemerintah Kota Cirebon kita wujudkan Kota Cirebon yang bersih.